Bahkan kemarin ada satu video yang membuat kami sedih ya. Ada seorang Habib mengatakan begini, jadi Allah ketika mau menurunkan musibah, mau menurunkan bencana, baik itu ke laut atau ke gunung-gunung, itu harus minta izin dulu sama wali katanya. Kalau diberi izin sama wali atau di ACC sama wali, itu akan diturunkanlah bencana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, khususnya kawan-kawan kami yang biasa menyimak kajian-kajian kami di media. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Ushulus Salasah, kitab yang membahas bagaimana cara mengenal Allah, cara mengenal Nabi Muhammad SAW, dan cara mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Dan pembahasan kita kali ini sampai kepada bab perintah Allah yang paling agung ya. Baik, di sini beliau menyebutkan wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung ialah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi beliau menyebutkan di sini bahwa perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid ya. Nah, tauhid itu secara bahasa yaitu wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan ini tidak akan terwujud kecuali adanya nafi dan isbat. Nafi itu peniadaan dan isbat itu penetapan. Jadi ketika seseorang ingin mentauhidkan Allah, maka dia harus meniadakan semua sesembahan dan menetapkan bahwa yang diibadahinya hanya Allah saja ya. Nah, jadi tauhid itu kalau secara bahasa yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu, dan kalau secara istilah yaitu beribadah hanya kepada Allah saja ya. Nah, tauhid itu dibagi menjadi 3 ya. Dan ini untuk memudahkan saja. Seandainya ada orang tidak membagi tauhid, itu tidak apa-apa. Ini untuk memudahkan saja. Ini namanya metode. Dan kami sudah membahas di video sebelumnya bahwa tauhid dibagi menjadi 3 itu bukan perkara yang bid'ah, apalagi sampai disamakan dengan tauhidnya orang Nasrani. Itu tauhid dibagi 3 seperti Trinitas katanya. Itu sudah kami bantah ya. Baik, jadi tauhid itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah ini berhubungan dengan bahwa hanya Allah saja yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Ini hanya Allah saja. Jadi kalau ditanya apa sih tauhid rububiyah, yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengatur alam ini. Nah, masalah ini kalau tidak dipelajari, ini banyak sekali orang terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga banyak sekali orang memberikan sesajen-sesajen ke gunung-gunung, ke laut-laut, karena dia menganggap bahwa yang menguasai gunung, yang mengatur gunung, itu ada makhluk lain selain daripada Allah, sehingga diberikanlah sesajen-sesajen agar gunung itu tidak meletus, diberikanlah sesajen-sesajen agar panen yang ada di gunung itu, baik dia menanam di ladang atau di huma, agar panennya berhasil, dia memberikan sesajen-sesajen kepada bahasa mereka itu kepada yang menguasai gunung tersebut. Nah, ketika seseorang sudah melakukan hal tersebut, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan karena menganggap bahwa ada makhluk lain yang menguasai gunung tersebut. Begitupun ketika ada orang meyakini bahwa ada makhluk lain yang menguasai laut, sehingga dia harus memberikan sesajen kepada penguasa laut, baik namanya itu Roro Kidul kah atau lain sebagainya. Nah, penyebab dia memberikan sesajen-sesajen
kepada penguasa laut. Itu akibat dia meyakini bahwa ada makhluk lain yang mengatur laut tersebut. Sehingga kalau panen ikannya ingin melimpah, kalau lautnya tidak ingin terjadi tsunami, maka ada sebagian orang memberikan persembahan kepada makhluk yang dianggap oleh dia menguasai laut tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita mempelajari tentang tauhid rububiyah, bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam ini. Baik itu laut, baik itu gunung, baik itu langit, dan lain sebagainya. Hanya Allah saja yang mengatur alam ini, dan Allah hanya memerintahkan kepada malaikat saja yang mengatur alam ini. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah saja yang menciptakan alam ini, Allah saja yang mengatur alam ini, banyak sekali diterangkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Az-Zumar ayat 62, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga diterangkan di dalam surah Fatir ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah penciptaan selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada selain Dia, yaitu selain Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 1, kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur atau menguasai seluruh alam. Jadi yang mengatur alam ini, yang menguasai alam ini hanya Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat, baik itu ke gunung-gunung, baik itu ke laut-laut, dan lain sebagainya. Nah, jadi penyebab orang sekarang memberikan sesajen-sesajen ke gunung-gunung, ke laut-laut, karena dia menganggap bahwa ada makhluk lain yang bisa memberikan madarat, baik itu ke gunung atau ke laut. Sehingga dia menganggap kalau makhluk ini tidak diberikan sesajen, maka gunungnya akan meletus. Kalau dia bertani di gunung tersebut, baik itu ladang atau huma, maka panennya tidak akan melimpah. Jadi yang menyebabkan manusia itu memberikan sesajen-sesajen ke gunung-gunung, ke laut-laut, karena dia menganggap bahwa ada makhluk lain yang bisa memberikan madarat ke gunung tersebut, ada makhluk lain yang bisa memberikan madarat ke laut tersebut. Sehingga kalau tidak diberikan sesajen kepada penguasa gunung tersebut, khawatir bahwa gunung tersebut akan meletus. Kalau dia menanam padi di gunung tersebut, itu panennya tidak akan melimpah. Keyakinan-keyakinan seperti ini masih ada, sehingga ketika orang mau menanam padi di gunung tersebut, dia harus memberikan persembahan dulu untuk penunggu gunung tersebut, baik itu bentuknya makanan, kue-kue, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia mau memanen padi tersebut atau hasil bumi tersebut, dia juga harus memberikan sesuatu kepada yang dianggap oleh dia adalah penunggu gunung tersebut, sehingga dibakarlah kemenyan-kemenyan, diberikanlah kopi pahit, kopi manis, dan makanan yang lainnya. Ya. Dan ini kami melihat langsung masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini penyebabnya karena dia masih menganggap ada makhluk lain yang bisa memberikan manfaat dan madarat ke gunung tersebut. Ya. Nah, oleh sebab itu kita wajib meyakini bahwa yang menciptakan alam ini Allah, begitupun yang menguasai dan mengatur alam ini. Kapan Allah menurunkan hujan, kapan Allah menjadikan gunung itu meletus, kapan Allah menjadikan laut itu tsunami, itu semuanya adalah kehendak Allah. Bahkan kemarin ada satu video yang membuat kami sedih, ya. Ada seorang Habib mengatakan begini, jadi Allah ketika mau menurunkan musibah,
mau menurunkan bencana, baik itu ke laut atau ke gunung-gunung, itu harus minta izin dulu sama wali katanya. Kalau diberi izin sama wali atau di ACC sama wali, itu akan diturunkanlah bencana tersebut. Dan itu yang menyebutkannya seorang Habib, dan videonya ada beredar di media. Jadi kalau Habibnya saja mengatakan demikian, bagaimana dengan jemaahnya? Bagaimana dengan umatnya ya? Jadi ini sesuatu yang sangat miris sekali. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, jadi kita kembali lagi ke pembahasan bahwa tauhid rububiyah itu yang pertama, kita wajib meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang menjaga alam ini. Ya, tidak ada makhluk-makhluk lain yang bisa menjaga alam ini, yang bisa menjaga gunung ini agar gunung tidak meletus, agar laut tidak tsunami. Tidak ada ya, itu hanya Allah saja yang menjadikan laut menjadi tsunami, gunung menjadi meletus. Itu hanya Allah saja ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang masuk ke dalam tauhid rububiyah ini yaitu bahwa hanya Allah saja yang memberikan rizki kepada kita. Dan sebenarnya ini sudah kami bahas di video yang kedua tentang pembahasan annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Tetapi kita ulang sedikit saja ya. Jadi yang kedua yang masuk ke dalam tauhid rububiyah ini yaitu Allah saja yang memberikan rizki kepada kita. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita banyak sekali ya. Di antaranya di dalam surah Az-Zariyat ayat 58 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki, maha kuat lagi maha kokoh. Kemudian diterangkan juga di dalam surah Saba ayat 24 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah." Katakanlah, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah ya. Nah, jadi kita wajib meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada kita itu Allah, bukan bos kita, bukan majikan kita, bukan perusahaan kita, bukan. Itu hanya wasilah saja. Kita bekerja di sana, maka Allah berikan rezeki ya. Nah, mungkin ada syubhat nih. Ada sebagian orang meyakini rezeki yang saya makan itu ya hasil dari yang saya tanam. Kemudian air minum yang saya minum itu ya dari hasil saya. Beli aqua misalnya ya. Nah, hal-hal semacam ini adalah syubhat, dan ini Allah sudah bantah di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tahrusun?" Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Orang-orang kan banyak yang menduga bahwa ini yang rezeki yang saya makan, nasi yang saya makan, ini hasil saya bertani. Saya menanam padi, kemudian saya mengolahnya, kemudian saya memakannya. Maka kita akan buktikan dengan firman Allah di dalam surah Al-Waqi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aitum ma tahrusun?" Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan tanaman tersebut atau kami yang menumbuhkannya, kata Allah. "Lau nasya'u laja'alnahu khutaman fadhaltuhum tafakkahun." Kalau kami kehendaki, niscaya tanaman tersebut akan menjadi hancur dan kering. "Innala mughramun bal nahnu mahrumun." Sehingga kamu akan tercengang dan berkata, sesungguhnya kami tidak mendapatkan hasil apa-apa, bahkan kami menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi jelas sekali bahwa yang menumbuhkan padi yang kita tanam itu adalah Allah. Coba bayangkan kalau Allah tidak menurunkan hujan, itu jangan lama-lama, 10 bulan saja tidak turunkan hujan, itu tanaman-tanaman semua menjadi kering ya, tidak ada tanaman yang tumbuh. Di sawah tidak ada airnya, kemudian padi yang ditanam di ladang juga itu kering, langsung mati. Jadi sebenarnya yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah. Begitupun dengan air yang kita minum, itu Allah. Kalau tidak menurunkan hujan, ini kekeringan. 1 tahun atau 2 tahun ini tidak diturunkan hujan, itu sumur-sumur semuanya kering. Jadi kalau kita tafakuri, semua rezeki yang kita makan, yang kita minum, itu semuanya dari Allah. Padi itu berasal dari
dari tanah. Kalau tanahnya tidak ada hujan tidak akan tumbuh, dan semuanya itu ada gandum, ada tepung, ada terigu segala macam, ada gula segala macam, itu berasal dari bumi, hasil bumi ya. Semuanya Allah yang menjadikan tanaman tersebut tumbuh atau tidak ya. Nah, jadi kalau orang sudah sadar tentang bahwa Allah saja yang memberikan rezeki kepada kita, itu tidak akan terjadi juga orang memberikan sesajen ke gunung-gunung agar tanamannya hasilnya melimpah, orang memberikan sajen-sajen ke laut-laut agar hasil tangkapan ikannya melimpah. Tidak ada, karena yang memberikan rezeki kepada dia adalah Allah saja ya. Kemudian yang ketiga yang masuk ke dalam rububiyah itu yaitu Allah yang menciptakan kita, dan ini tidak akan kami bahas lagi karena di video sebelumnya di pertemuan kedua kajian usul salasa itu sudah dibahas tentang dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana prosesnya Allah menciptakan kita. Jadi kami ulang ya, tauhid yang masuk ke dalam rububiyah itu yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengatur seluruh alam ini, Allah yang memelihara alam ini ya. Nah, tauhid seperti itu namanya tauhid rububiyah ya. Kemudian tauhid yang kedua disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan ya. Dan ini yang disebutkan oleh penulis di awal-awal, kata beliau wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan ya. Nah, ini adalah tauhid yang paling penting, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Karena masih banyak orang zaman sekarang dia beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada kubur-kubur. Lisannya dia mengakui bahwa hanya Allah saja yang wajib dia ibadahi, hanya Allah saja yang dia wajib dimintakan pertolongan, tetapi prakteknya banyak sekali orang dia beribadah kepada Allah tetapi minta pertolongan kepada kubur-kubur, minta pertolongan kepada wali-wali, minta pertolongan kepada kuburan Habib, meminta pertolongan kepada kuburan-kuburan Nabi. Padahal Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran di dalam banyak ayat. Salah satunya di dalam surah Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Tapi ketika meminta pertolongan mendatangi kubur-kubur, mendatangi kuburan Habib, kuburan wali, mendatangi dukun dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat semua nabi dan rasul itu menyuruhkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah." Dan sesungguhnya kami mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi yang wajib kita ibadahi hanya Allah saja. Kita meminta hanya kepada Allah saja. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Kita berdoa hanya kepada Allah saja. Dan ini yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Bahkan kalau kita baca terjadinya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu karena Rasul menyerukan kepada kaum tersebut atau kepada suku tersebut agar beribadah hanya kepada Allah saja. Biasanya kan begitu, Rasulullah berkirim surat, kalian tinggalkan sesembahan kalian, kalau tidak ditinggalkan maka kami akan perangi. Kalau orang mengikuti ya tidak diperangi oleh Rasul. Tapi kalau orang tersebut masih menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka disitulah terjadi peperangan. Jadi jangan antum gambarkan peperangan terjadi di zaman Rasulullah itu perebutan kekuasaan. Tidak. Rasul itu memerangi orang-orang yang berbuat syirik dan beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau seseorang melanggar dalam tauhid uluhiyah ini, meskipun dia meyakini tauhid rububiyah tadi, meskipun dia meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur alam semesta, tetapi ketika beribadahnya dia mendua, beribadah kepada Allah, tetapi dia meminta juga kepada selain Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan.
Makanya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah saja yang wajib dia ibadahi, ya. Seperti diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 163, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga di dalam surah Ali Imran ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah yang menyatakan bahwa tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang wajib disembah melainkan Dia, ya. Nah, jadi itu tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya. Dan ini wajib dipelajari, ya. Ketika orang tidak mempelajari tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja, itu banyak terjerumus ke dalam kesirikan, ya, sehingga banyak terjadinya orang meminta kepada kubur-kubur, meminta kepada para dukun, kemudian menganggap bahwa jimat bisa memberikan perlindungan, kemudian keris-keris bisa memberikan perlindungan, dan lain sebagainya. Itu karena dia tidak paham tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu wajib bagi semua umat Islam untuk mempelajari tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadatan, ya. Nah, kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Jadi kita wajib mengimani tentang asma-asma dan sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyib, dan tanpa tamsil, ya. Dan ini ada pembahasan khusus nanti di pembahasan selanjutnya, yaitu di bab iman, ya. Nanti ada pembahasan secara rinci tentang iman kepada asma wa sifat. Kita akan rinci masalah tersebut, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi sebenarnya bab yang kita bahas ini masih muqaddimah saja, ya. Untuk mendalaminya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ketemu, ya. Nah, jadi pembahasan yang kita bahas ini adalah pembahasan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Kemudian di pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan membahas larangan Allah yang paling besar adalah syirik, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.